Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita semua apalagi yang pecinta otomotif pasti sudah tahu yang namanya VinFast, mobil VinFast. Oke, kali ini kita akan melihat inilah penampakan pabrik VinFast di Vietnam dari depan. Ini gerbangnya keren membentuk huruf V, terus ke belakang dan di belakang sana banyak pabrik-pabrik untuk perakitannya, pembuatannya, produksi. Dan ini tadinya adalah semacam pulau yang kosong ya, kemudian ada ya reklamasinya, tampak di sebelahnya itu ada air yang masih tergenang ya, kemudian disulap menjadi pabrik yang sangat besar dan bahkan sangat indah, sangat megah. Ini udah layak untuk kalau mau bikin untuk piknik pun oke ke sini ya, untuk study tour gitu. Oke, kita lihat seperti ini, sangat luas ya. Saya secara pribadi juga bertanya-tanya, apa iya Vietnam ini tiba-tiba bisa memiliki pabrik produksi kendaraan elektrik yang luar biasa, bener-bener bisa bikin mobil sendiri, apa iya? Nah, ternyata mereka pun menyadari, memahami dan memaklumi kalau dunia mungkin akan melihatnya, wah mungkin nggak percaya itu. Akhirnya mereka mengundang dari berbagai para jurnalis ya, diundang ke sini untuk melihat ini loh pabrikku. Jadi dia punya percaya diri yang tinggi karena memang bener-bener punya pabrik ya, bener-bener mereka memproduksi. Nah, cuma nanti sampai batas mana produksinya nanti kita akan kulik ya teman-teman, kira-kira apa saja yang enggak mampu dibikin oleh mereka, karena dari semua proses ini benar-benar ditampilkan dan mereka mampu memproduksinya beneran ya. Mereka sangat berani sampai mengundang David Beckham ya, luar biasa, untuk menjadi brand ambassador. Dan ini yang diproduksi jenis tipenya VF5, VF6 ya, VF7, VF8 ya, VF9, dan ini VF3 ya. Hampir semua udah nyampe Indonesia ya, kecuali yang VF tadi 9 saya belum pernah lihat nih yang Indonesia, bahkan sudah laku dan ini lakunya bagus sekali ya. Mereka giat mengikuti pameran-pameran dan ya mereka memang sangat serius untuk memproduksinya. Dibangun juga jembatan untuk menghubungkan ke pulau pabrik VinFast ini ya, dan mereka bener-bener seperti tour ya, study tour gitu ya. Mereka dibawa pakai busnya VinFast, kemudian mereka juga ada tour guide-nya. Nah seperti ini ya, ada tour guide yang menjelaskan alur perjalanan mereka dari hotel dibawa ke sana ya, karena ini memang undangan dari berbagai jurnalis. Tempatnya luar biasa mewah ya. Nah, sampailah pabriknya seperti ini. Oke, ini tampak sekali dari berbagai lorong-lorong ini ya, dari berbagai ruangan ini ada tempat-tempat untuk pengepresan dan proses-proses dari tiap tahapannya ya. Nah, ini tentunya akan beda-beda ya, nanti apa saja di dalamnya. Luar biasa. Jadi untuk kelilingnya aja pakai mobil. Dia juga produksi sepeda motor ya, sepeda listrik ya, motor listrik. Luar biasa. Jadi kalau sudah seperti ini ya, mereka benar-benar punya percaya diri bahwa aku tuh bener-bener bikin sendiri, dan ini loh aku bikin sendiri. Oke, ini tampak semuanya dirakit robotik ya. Nah ini sebentar saya berhenti di sini. Ini motor-motor ya, jadi untuk motor-motor listriknya berarti dia sampai motornya pun bikin sendiri, karena Vietnam udah punya pengalaman baik ya untuk membuat motor listrik, ada masalah mereka. Oke, lanjutkan. Semuanya robotik. Memang kalau robotik itu jadi ya nggak ada capeknya ya, tergantung nanti mau diprogram dengan sekian menit
mampu mencetak berapa, nah, kemudian ya unsur manusianya udah menjadi sangat sedikit teman-teman. Ini ya, jadi alat pressingnya udah menyesuaikan untuk jenis VF berapanya, udah tinggal platnya dipersiapkan, dipres, lalu digerakkan, terus sudah menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah ini kalau seperti ini sudah unsur manusianya sangat sedikit ya, sampai velg ban udah ya nggak masalah kalau velg ban. Cuman yang mungkin jadi pertanyaan, robotnya apa iya robotnya bikin sendiri? Nah ini yang mungkin jadi permasalahan. Robot itu kan robot plus dengan computerized pengaturnya ya, sistem perintahnya, softwarenya. Nah itu yang kita nggak tahu apakah dia sama dengan Cina. Kalau Cina kan sudah kokoh ya, ya udah bisa benar-benar dengan BYD-nya. Kemudian baterai teman-teman, baterai masih kalau menurut saya pertanyaan, apakah iya dia bikin baterai sendiri? Nah ini pemasangan baterai di kolongnya ya. Nah kalau baterai ini sebenarnya untuk bikin baterai perlu pabrik besar tersendiri, semacam di Cina itu BYD ya, itu pabrik khusus baterai awalnya. Itu aja sebesar itu khusus untuk bikin baterai. Nah ini mungkin dari sisi baterai itu mungkin masih harus kerjasama mungkin dengan Cina dan itu nggak masalah, itu oke ya. Nah kalau seperti ini bener-bener ya dilematis teman-teman. Kemajuan teknologi itu dilematis. Dilematisnya semua alatnya menjadi robotik. Kalau semuanya robotik itu mungkin satu robot itu bisa mewakili 5-10 orang. Padahal di sini ada ratusan robot. Kalau ratusan robot berarti ribuan orang diwakili dengan robot, tinggal cukup operator saja. Nah itu berarti dari sisi tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja itu menjadi sangat minim. Tapi memang dengan robotik menjadi bisa meminimalisir bahkan zero error ya. Nah, karena faktor kelelahan ya, kalau manusia ya nanti kualitasnya pun akan berubah-ubah. Orangnya lagi fit, lagi perhatiannya bagus, mungkin dia bisa bekerja dengan lebih presisi. Tapi begitu loyo, lembur, nah, mungkin udah kualitasnya bisa berubah-ubah, termasuk kecepatan produksinya pun ya jadi nggak bisa diatur karena manusia. Itu memang dilematis gitu. Di sini jadi tidak bisa menyerap tenaga kerja, tapi memang bisa digenjot produksinya. 1 menit harus bisa memproduksi sekian mobil, sehingga dia bisa merajalela, bisa ngirim ke seluruh negara di luar Vietnam, termasuk di Indonesia sudah disambangi oleh VinFast ini. Oke, untuk buat pabrik seperti ini mesti memang ratusan ribu US dollar ya. Bayangkan satu robot itu aja bisa ratusan juta. Satu robot yang bisa bergerak-gerak tadi, mengelas sendiri, bisa diprogram untuk menggerakkan, itu bisa ratusan juta. Kalau ini ada ratusan robot ya udah bisa dikalikan aja ya. Belum gedungnya, belum sistem-sistem di dalam ruangannya dan sebagainya. Ini memang biaya yang luar biasa tinggi, luar biasa ya, investasinya yang luar biasa. Tapi ini jadi luar biasa untuk kemajuan sebuah negara. Nah Indonesia belum nyampe sini ya, belum nyampe Indonesia. Kalau ini seperti ini sebenarnya dirakit manusia bisa ini teman-teman. Pengen buat seperti ini dirakit oleh manusia bisa. Di Indonesia orangnya banyak ya. Tapi ya tadi dengan kendala yang saya jelaskan tadi memang akan muncul kendala-kendala seperti itu, termasuk biaya produksinya jadi lebih tinggi karena yang tadinya 1 mesin ini harus mendatangkan 10 orang misalkan, itu kan jadi harus menggaji 10 orang. Tadinya sudah nggak gaji mesin itu kan, tinggal biaya operasi saja, tinggal listrik kemudian perawatan udah selesai. Tapi harus menggaji 10 orang, nah itu tentu biaya produksi terasa sekali akan sangat mahal. Tapi bisa diakali juga, dikumpulkan para pekerja itu
teman-teman kita akan bikin mobil sendiri. Kalau diganti kita robotik semuanya, berarti Anda nggak jadi kerja di sini, ya kan? Tapi karena supaya Anda bisa kerja di sini ya, kita nggak beli robot, tapi pakai tenaga Anda semuanya. Nah, supaya diketahui bahwa biayanya jadi lebih mahal karena tadinya kalau cukup satu robot kita nggak bayar apa-apa, cukup merawat, tapi harus membayar 10 orang, yaitu Anda semua, sehingga mungkin biaya untuk penggajiannya pun bisa bukan dikecilin ya, bisa disesuaikan ya, tidak terlalu berat ya bagi perusahaannya. Gitu. Itu sekedar ide saja karena Indonesia rakyatnya banyak sekali, kemudian ini sangat berat ekonominya, tingkat penganggurannya tinggi. Nah, kalau dengan cara seperti itu kan semua orang bisa kerja. Mungkin gajinya ya jangan harap yang gede-gede banget gitu kan, karena kita suruh lihat VinFast nanti. Kalau kita bikin pabriknya kayak VinFast berarti kita nggak butuh Anda semua, tapi karena kita pakainya manusia sehingga kita bisa mengarahkan seperti ini. Harusnya beli alat-alatnya seperti tadi ya, kita gunakan untuk tenaga kerja manusia. Oke, itu bisa disiasati sebenarnya ya, tapi nanti jadi lebih luas areanya karena banyak orang ya. Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.